Ya, pemirsa, unjuk rasa yang berujung kericuhan berdampak pada puluhan kucing liar. Kucing-kucing itu dievakuasi ke rumah singgah kucing jalanan Bekasi, Jawa Barat untuk mendapatkan perawatan. Ratusan kucing liar dirawat relawan rumah singgah kucing di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Kucing liar ini dievakuasi komunitas pecinta kucing dari sejumlah lokasi. Mereka diselamatkan dari peristiwa banjir hingga kebakaran. Dari 700 kucing yang diselamatkan, 20 diantaranya merupakan korban kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa diantaranya ditemukan dalam kondisi patah kaki akibat terinjak-injak hingga sakit mata akibat semburan gas air mata. Lihat ada kebakaran itu kan, kebakaran di halte itu. Nah kan kita tahu kalau di halte itu adalah tempat kucing-kucing berteduh gitu. Terus kayak banyak juga teman-teman yang ngirim bahwa di kebakaran itu ada kucing yang kebakar sama keinjek-injek. Jadi malamnya terjadi kebakaran, besoknya kita langsung menuju ke lokasi untuk cek ke lokasi. Shelter rumah singgah kucing liar Bekasi awalnya hanya merawat 40 ekor kucing, namun lambat laun jumlahnya terus bertambah setelah banyak ditemukan kucing liar sakit di jalanan. Hingga kini jumlahnya sudah mencapai 700 ekor. Selain kucing dengan kondisi normal, rumah singgah juga merawat kucing dengan kondisi disabilitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, jutaan lalat menyerang permukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat ini diduga akibat aktivitas sejumlah kandang ternak ayam di wilayah tersebut. Ambune sok koyo ngene iki gerus. Lah iki cah ya Bima wis ngerti diare. Diare, cah ya Bima. Lah iki iki sekolah ya diare kabeh. Lantaran kesal dengan keberadaan lalat, puluhan warga pun beramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat mendatangi kandang, warga mengaku mencium bau yang tidak sedap dan beberapa kandang didapati banyak lalat. Warga meminta kandang ayam ditutup jika masih menimbulkan bau dan lalat. Sebelumnya warga merekam ratusan lalat yang terjebak kertas lem setelah 1 jam dipasang. Sejak 2 pekan terakhir, tak hanya di desa Pasinan, serangan jutaan lalat juga menyerang 3 desa lainnya. Sedikitnya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini masih ditangani pemerintah kabupaten serta kepolisian setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, Anyus melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat aspal licin dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh. Tim Rescue Damkar mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans untuk dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Korban terjatuh usai melewati jalan licin akibat tumpahnya minyak mentah dari truk CPO yang terbalik di Jalan Cilik, Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyebabkan korban luka, terbaliknya truk CPO juga membuat arus lalu lintas terganggu dan jalan sementara ditutup untuk menghindari bertambahnya korban. Petugas di Samapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim Rescue Damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Diketahui kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah luar kota melintas di TKP menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang. Tuh kan, dia nyebrang langsung. Saya kaget, ngerem kan, banting kiri. Terus saya ada trotoar di depan, saya nggak lihat, banting kanan. Terus banting kiri lagi, ban yang belakang. Ban belakangnya yang nyangkut. Terus dia mantul, akhirnya Lepas. Lepas. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu 5 orang luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat permukiman yang tak jauh dari jalan lintas timur Jambi, Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit.
Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara di NTT pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Oi, Bapak Nelis Kaju, Bapak RT, otobai koro. Banjir bandang memutuskan akses jalan menuju kawasan Maupongko di Nusa Tenggara Timur. 3 jembatan penghubung ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Selain itu juga beberapa ruas jalan dari Kabupaten Ngadah menuju Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo juga tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya bantuan tanggap darurat bencana belum juga tiba. Warga pun berharap pihak terkait segera membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana. Hingga Rabu sore, warga korban bencana banjir bandang di Kecamatan Maupongko, Kabupaten Nagekeo masih mengungsi di rumah keluarga dan belum terdata secara lengkap. Sementara jaringan internet terkendala hingga pemerintah setempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak kabupaten dan provinsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penipuan dengan modus hipnotis terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berkedok pengobatan tradisional, pelaku berhasil mengelabui korban hingga rugi puluhan juta rupiah. Seorang wanita berinisial KS 45 tahun diduga melakukan penipuan dengan modus menggandakan emas diringkus tim Resmob Polres Pangkep. Modus penipuan berawal saat pelaku dan korban berkenalan di pasar malam Stadion Pangkep. Pelaku berayu mampu melakukan pengobatan tradisional hingga korban kerap mendatangi kediaman pelaku. Hubungan keduanya kian dekat, korban bercerita masalah hidupnya hingga dimanfaatkan oleh pelaku dengan menipu korban bisa menggandakan emas melalui ritual khusus. Guna meyakinkan korban, pelaku meminta korban membeli persyaratan ritual dengan mentransfer sejumlah uang. Untuk menambah kepercayaan korban, pelaku sempat memperlihatkan emas yang ternyata emas tiruan. Korban rugi lebih dari 33 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 372 dan pasal 378 dengan pidana ancaman 4 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami adanya kemungkinan korban lain. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Sementara petugas gabungan di kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktik prostitusi. Sementara itu gegara nyerempet bocah 4 tahun, seorang sopir babak belur dikeroyok warga. Satu persatu hotel melati di kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan 17 pasang, bukan suami istri, yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sasarannya ada beberapa kos dengan hotel. Adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang dan didapati juga ada pasangan. Razia ini digelar untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan.